Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nur Istiana Putri dari Lomba Akuntansi Day 2019 yang akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Yang pertama, kita akan membahas perdagangan elektronik. Yang kedua, intelijensi bisnis. Yang ketiga, strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Yang keempat, strategi B2C untuk e-commerce. Langkah e-commerce berikutnya, penggunaan internet. Yang pertama adalah perdagangan elektronik. Apa itu e-commerce? E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. E-commerce di luar batas perusahaan. Ada dua jenis. Yang pertama adalah e-commerce bisnis ke konsumen, yang dimana mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua, konsumen akhir produk ke e-commerce bisnis ke bisnis, yaitu mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Ada 3 manfaat utama. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga, meningkatkan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selain ada manfaat-manfaat yang diharapkan, ada kendala-kendala e-commerce. 3 kendala dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce menyumbang hampir 1,7 triliun dolar untuk aktivitas perekonomian di Amerika Serikat selama tahun 2003. E-commerce telah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 15% setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Lebih dari 21% penjualan pabrik produksi Amerika Serikat 843 miliar dolar pada tahun 2003 merupakan hasil dari e-commerce. Hampir 17% penjualan dari distributor 730 miliar dolar adalah e-commerce. Yang kedua, intelijensi bisnis. Apa itu intelijensi bisnis? Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Ada 2, yaitu basis data eksternal dan mesin pencari. Basis data eksternal yaitu tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Nah, sedangkan mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan suatu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari, seperti Yahoo, Google, MSN, Alta Vista, dan sebagainya. Berikut contoh mesin pencari penjelajah internet untuk menemukan situs-situs yang memuat informasi yang Anda cari. Yang ketiga, strategi e-commerce dalam sistem interorganisasional. Apa itu sistem interorganisasional? Suatu komunikasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat EOS terbagi dalam 2 kategori, yaitu efisiensi komparatif dan kekuatan tawar-menawar. Efisiensi komparatif, dengan bergabung dalam EOS, para mitra dagang dapat menyediakan barang dan jasa mereka dengan biaya yang lebih murah. Sedangkan kekuatan tawar-menawar, kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya. Yang pertama ada EDI, terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer ke dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Yang kedua, extranet adalah cara lain dari membuat suatu EOS. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan besar yang telah dipercaya. Yang ketiga, sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor EOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah pengaruh penerapan
Ada 4 faktor. Yang pertama, tekanan kompetitif. Yang kedua, penggunaan kekuasaan. Yang ketiga, kebutuhan internal. Yang keempat, dukungan manajemen puncak. Manfaat-manfaat tidak langsung iOS, yaitu mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Mengapa memahami strategi bisnis untuk e-commerce menjadi begitu penting? Semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengirim digital dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Yang pertama, produk-produk digital. Beberapa produk dalam jasa tertentu dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Sedangkan produk-produk fisik, barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web atau internet. Sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan. Nah, sedangkan penjualan maya versus campuran, penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web. Yang keempat, pemerintahan elektronik, yang dimana salah satu contoh adalah Po Country de Florida. Kantor pajak Po Country menggunakan layanan online melelang sertifikat pajak bumi dan bangunan pada tahun 2005. Langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama adalah perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di sebuah tempat. Hotspot internet nirkabel cukup memadai untuk penggunaan web umum maupun pribadi. Namun, contohnya adalah sebagai memeriksa email di sebuah kedai kopi Starbucks adalah suatu cara yang kurang memadai bagi profesional bisnis. Penggunaan internet. Pada awalnya, pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan dengan yang namanya ARPANET, tetapi pada awal tahun 1989 mengarah pada apa yang kita kenal sebagai World Wide Web. Pada tahun 1989, komputer yang bekerja di CERN, ide ini menjadi kenyataan pada pertengahan tahun 1992 dalam bentuk World Wide Web. Yang kedua adalah cyberspace dan superhighway informasi. Dua istilah lain yang juga dikaitkan dengan internet dan web, cyberspace dan super big highway, jalan bebas hambatan super informasi. Istilah cyberspace diperkenalkan ketika penulisan William Gibson. Cyberspace berarti dunia internet dan World Wide Web. Istilah superhighway informasi digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan mengenai dampak akhirnya pada masyarakat. Aplikasi bisnis internet ada dua, yaitu yang pertama e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit, yang dimana rumah sakit itu memesan persediaan melalui online. Kemudian seperti Global Healthcare Exchange membantu rumah sakit mengimplementasikan bursa perdagangan internet, perdagangan klinik. Yang kedua ada aplikasi retail. Aplikasi bisnis web yang paling terkenal masyarakat umum adalah retail. Sebagian besar rantai lintas besar telah hadir di web. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Salah satunya adalah pastikan situs web Anda kuat. Carilah bantuan jika Anda membutuhkannya, dan lain-lain seperti yang ada di sini. Kemudian dampak internet pada bisnis di masa yang mendatang. Jumlah e-commerce yang luar biasa terjadi antara bisnis. Amerika Serikat telah lambat dalam mengambil keuntungan dari jasa ini, dan Eropa khususnya Jepang terus maju dengan aplikasi-aplikasi bisnis yang inovatif. Bahkan telepon 4G yang lebih cepat telah diuji di Cina dan Jepang dan seharusnya akan tersedia tidak berapa lama lagi. Jepang mengambil posisi pimpinan dalam menggunakan telepon seluler untuk transaksi keuangan.